Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang rahasia rumah mertuaku. Rumah yang selalu berbau kemenyan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Joanna baru saja tiba di depan rumah orang tuanya yang ada di desa. Rumah sederhana khas orang desa yang lantai keramik, setiap ruangannya berbeda-beda. Teras warna hitam, ruang tamu warna putih tulang, kamar warna merah bata, dapur warna hijau tua, dan kamar mandi warna biru dengan permukaan kasar agar tidak licin ketika terkena sabun dan air banyak. "Rumah bagus di depan itu rumah siapa, Bu?" tanya Joanna ketika melepas sepatu, lalu menyalami sang ibu yang baru saja mengantar Aruna mengaji di TPQ. Sebab Joanna memang memiliki adik yang masih berusia 7 tahun, terpaut 21 tahun dengan usianya saat itu. Bos plastik, dia pindah di sini karena mau membangun pabrik di sini. Sudah hampir jadi, banyak orang yang direkrut juga di sini. Kamu tidak mau melamar di sana juga? Dekat dari rumah, tidak perlu buang-buang biaya kosan dan makan. Joanna merenggut kesal, sebab Liana memang terus saja membujuknya untuk kerja di dekat-dekat rumah. Tidak di kota yang jauh dari rumah. Sebab Joanna memang hanya pulang setahun sekali saja. Tidak heran jika dia terkejut ketika ada rumah besar yang sudah ada di depan. Karena setahun lalu rumah itu masih belum ada atapnya. Ibu mau ambil rendang di rumah Bude Sonya, bapak sedang beli kelapa muda. Nanti tolong jemput Aruna 1 jam lagi ya. Dia pasti senang melihatmu pulang. Ibu dan bapak tidak bilang soalnya. Joanna mengangguk cepat, sebab dia memang sangat merindukan adiknya. Ya, meskipun terkadang nakal dan menyebalkan, namun tetap saja Aruna akan menjadi anak kesayangan semua orang di rumah. Setelah ibu pergi, Joanna langsung mandi dan makan, lalu istirahat sebentar, kemudian menjemput Aruna di tempat mengaji sekarang. Bagus sekali rumahnya. Kapan aku bisa punya rumah seperti ini? Batin Joanna sembari menatap rumah penuh kaca di depan gang. Sungguh, rumah itu sangat indah, bak rumah orang-orang kaya di kota, karena bermodal sederhana namun elegan. Ketika sedang asik menatap rumah itu, Joanna tiba-tiba saja melihat pria tinggi dengan kemeja hitam dan jeans navy. Penampilannya rapi. Dia tampak ingin keluar sembari membawa amplop kecil banyak sekali. Membuat Joanna baru ingat kalau ini adalah malam terakhir puasa di tahun ini. Ah, mau zakat kali? Batin Joanna sembari melanjutkan jalan lagi, lalu membalas sapaan orang-orang yang ditemui. Joanna juga sempat berhenti, membuat pria tadi sedikit melirik. Pasti mau jemput Aruna ya? Dia seusia anakku sekarang, kamu kapan nikah? Nantilah kalau jodohnya sudah ada, aku permisi dulu ya. Joanna langsung pergi menuju tempat Aruna mengaji. Di sana cukup ramai karena banyak anak-anak kecil, sekaligus ibu-ibu yang menunggui anaknya pulang ngaji. Ya Tuhan, anak ini. Joanna menggeleng pelan ketika melihat adiknya yang sedang memakan sosis bakar di atas ayunan bersama teman-temannya, dengan tangan kanan yang memegang sosis bakar dan tangan kiri memegang es cekik warna merah muda. Aruna, kakak! Aruna berlari setelah menuruni ayunan. Dia langsung memeluk Joanna setelah melempar tusuk sosis ke sembarang arah, sebab dia sudah menelan semua sisa sosis yang tersisa. Joanna tergagap pelan, dia jongkok sekarang, membalas pelukan adiknya di samping pintu gerbang tempat mengaji Aruna. Kamu tidak puasa, kata ibu kamu puasa.
Aruna mulai melepas pelukan, lalu meminum es di tangannya. Aku puasa dong, puasa setengah hari. Lah kok makan sampai sore? Kata ibu, it's okay tuh, soalnya aku masih kecil. Kak, lihat deh, ada Kak Jeffrey, dia ganteng kan? Kenalan sana, siapa tahu aku bisa punya kakak ipar orang kaya. Joanna mengikuti arah pandang adiknya. Pada pria tinggi yang sempat dilihat sebelumnya. Dia baru saja keluar dari rumah kepala desa sendirian, dengan tangan kosong dan wajah datar, serta hanya tersenyum tipis ketika orang-orang menyapa. Ogah, orangnya terlihat sombong sepertinya, ayo pulang, jangan habiskan esnya, nanti kakak minta. Aruna langsung terkekeh kencang, mengejek kakaknya yang juga tidak puasa seperti dirinya. Di belakang mereka juga ada Jeffrey yang diam-diam menyimak pembicaraan mereka, sembari menahan penasaran. Sebab selama 6 bulan tinggal di sini tidak pernah melihat Joanna. Jeffrey baru saja memasuki rumah. Dia menatap Sumi yang sedang menyiapkan makan untuk berbuka. Di atas meja ruang makan. Mbak, Pak Randy punya anak berapa? Punya 4 anak, Den. 1 laki-laki dan 3 perempuan. Anak pertamanya perempuan, dia kerja di Jakarta. Anak kedua laki-laki dan kerja di Papua. Anak ketiga kuliah di Semarang. Dan anak terakhir yang biasa main dengan Kiara. Kenapa, Den? Tidak kenapa-napa, aku penasaran aja. Soalnya tadi ada yang jemput teman Kiara, sepertinya anak pertama Pak Randy dan Bu Liana. Walah, baru pulang berarti. Cantik ya, Den. Godaan Sumi membuat Jeffrey mengedikkan bahu, lalu segera berlalu menuju ruang tamu karena dia lupa jika ponselnya ada di tempat itu. Suara takbir dan petasan sudah terdengar. Joanna, Aruna, dan kedua orang tuanya sedang berada di ruang keluarga. Sebab masih melangsungkan video call dengan Adnan dan Vega. Sebab mereka tidak bisa pulang karena ada masih terikat kontrak di tempat kerja dan magang. Assalamualaikum. Joanna langsung menuju depan bersama Aruna yang ingin mengambil kacang. Lalu terkejut ketika melihat Kiara datang. Anak kecil yang sebelumnya Joanna lihat bermain ayunan bersama Aruna. Oh iya lupa, Kak, kerudungku mana? Aku mau lihat petasan di lapangan. Joanna, temani adikmu, bahaya kalau tidak ada yang mengawasi anak itu. Mau tidak mau, Joanna mulai mengikuti Aruna yang kini sudah memakai kerudung hitam. Sama seperti apa yang Kiara kenakan. Mereka bergandengan tangan dan membuat Joanna merengut, kesal di belakang. Joanna menemani adiknya selama 1 jam. Di sana sangat ramai ternyata. Namun hanya diisi oleh anak-anak muda. Tidak jarang juga ada yang menggoda dirinya. Di sini aja, jangan maju-maju. Kiara juga, jangan mau kalau dihasut. Aruna merenggut kesal, lalu menatap petasan yang baru saja dihidupkan. Namun fokusnya terjeda ketika melihat Jeffrey yang tiba-tiba saja datang dan memanggil Kiara. Kiara, ayo pulang. Aku pulang dulu ya, besok pagi jemput aku, jangan lupa. Iya, dadah. Joanna dan Jeffrey sempat berpandangan sebelum akhirnya Jeffrey pergi bersama Kiara yang masih melambaikan tangan pada Aruna. Karena mereka memang seumuran dan sekolah di tempat yang sama, satu bangku pula. Itu bapaknya. Iya, lalu ibunya meninggal karena jadi tumbal pesugihan. Joanna langsung menolehkan kepala, menatap salah satu anak yang sejak tadi sempat menggodanya. Dia juga mulai tertawa, seolah apa yang baru saja dikatakan bukan sesuatu yang menakutkan. Setelah lelah kunjung-kunjung di rumah saudara yang ada di desa sebelah, Joanna akhirnya tidur dari siang hingga malam. Bangun-bangun langsung makan sembari menggoda Aruna yang sedang menangis di samping kulkas. Karena tidak diizinin main ke rumah Kiara tanpa dijemput oleh si anak. Ini lebaran, dia pasti sibuk dengan keluarganya juga. Kamu ini, ayo makan. Setelah ini kakak ajak belanja, pasti mau es krim kan? Aruna yang sejak tadi menangis langsung menyeka air mata. Lalu bangun dari duduknya.
ikut makan bersama Joanna. Sembari berjulit ria karena masakan ibunya sedikit keasinan. "Bapak di mana, Bu? Aku mau minta antar beli sesuatu." "Bapak sedang ada tamu. Mau kemana sih? Malam-malam seperti ini." Liana mulai menghidupkan kompor karena ingin membuat kopi. Sebab ada banyak tamu Randy yang datang malam ini. "Mau beli es krim supaya bocil itu tidak nangis lagi. Berisik sekali. Aku sampai mimpi buruk tadi." Liana menarik nafas berat, lalu menatap Aruna sebentar. Agak kasihan juga, karena dia telah menangis hampir 3 jam. Setelah bangun dari tidur siang hingga matahari tenggelam. "Nanti ajak malaman saja, tunggu tamu bapak pulang. Minimarket buka 24 jam kan?" Aruna mengerucutkan bibirnya, sebab dia sudah tidak sabar dan enggan menunggu terlalu lama, karena dia sudah dibuat sedih sebelumnya. "Ya sudah, kita jalan kaki saja yuk. Belum ada jam 8. Jalanan pasti masih ramai sekarang." Liana akhirnya mengiyakan, karena lebaran kali ini cukup ramai sekarang. Mungkin karena ada pabrik plastik yang akan segera dioperasikan dalam kurun waktu dekat. Sehingga banyak orang-orang dari luar kota yang datang guna mencari pekerjaan dan mengontrak di desa mereka, sekaligus di desa sekitar. Setelah sekitar 15 menit berjalan, Joanna dan Aruna akhirnya tiba di minimarket terdekat. Benar saja, di jalan memang cukup banyak kendaraan yang berlalu lalang. Meskipun di jalan yang mereka lewati sangat gelap dan menyeramkan, sebab tidak ada lampu jalan. "Pilih saja, kakak mau ke sana sebentar." Aruna mengangguk cepat. Saat ini dia sudah mengambil beberapa es krim yang ingin ia makan. Totalnya ada 10 buah dan sudah diletakkan di dalam keranjang yang ada di sampingnya. "Sudah kak." Kiara." Aruna berlari mendekati Kiara yang baru saja datang. Tentu saja bersama Jeffrey juga. Pria itu langsung mengambil keranjang dan membeli beberapa makanan ringan. "Kok kamu tadi tidak datang? Aku tunggu seharian loh." "Maaf, tadi pagi aku langsung ke desa sebelah, ke rumah saudara, lalu siangnya aku kecapean, jadi tidur sampai sore. Waktu mau ke sana aku dilarang bapak. Katanya di rumahmu banyak tamu yang datang, takut aku mengganggu di sana. Kan bisa lewat pintu belakang, aku bosan tahu di rumah. Banyak orang datang dan aku tidak kenal semua." Kamu datang sama siapa?" "Dengan kakakku, kita jalan kaki tahu, gara-gara bapak ada tamu." Jeffrey samar-samar mendengar itu, lalu segera menjauh, menuju rak lain guna mencari sesuatu. Maaf," ucap Joanna ketika tidak sengaja menabrak punggung Jeffrey. Mereka bertemu lagi, saling tatap sebentar sebelum akhirnya memalingkan wajah lagi, serta sibuk dengan kegiatan masing-masing. "Ayahnya Kiara ya? Kenalkan, saya Joanna, kakaknya Aruna." Joanna memberanikan diri untuk mengenalkan diri, sebab dia berniat untuk melamar di perusahaan plastik milik keluarga Jeffrey, bukan karena tertarik dengan pria ini. "Saya Jeffrey." Mau tidak mau, Jeffrey akhirnya membalas jabatan tangan Joanna, karena wanita itu sudah mengelurkan tangan sebelumnya. Dengan senyum cerah menghiasi wajah, sebab dia memang terkenal ramah di kalangan tetangga, murah senyum dan tidak pernah terlibat masalah juga. Tidak lama kemudian mereka menuju kasir. Belanjaan Joanna hanya 1 keranjang saja, sedangkan Jeffrey ada 3. "Kita duluan ya." Jeffrey mengangguk singkat. Dia juga melirik Joanna yang sempat mengusap pundak Kiara pelan sebelum membawa adiknya keluar dari sana. Jalan kaki dan memakai senter ponsel sebagai penerangan. Setelah membayar, Jeffrey dan Kiara memasuki mobil. Pria itu sengaja tidak menyeberang dan melewati pinggir, lalu mengatakan sesuatu pada Kiara yang duduk di samping. "Panggil temanmu, ajak naik." Kiara mengangguk semangat lalu membuka kaca jendela, memanggil Aruna dan kakaknya agar ikut naik juga, agar mereka tidak jalan kaki sampai rumah. "Aruna, Kak, ayo naik." Aruna langsung membuka pintu mobil, seolah dia sudah sering melakukan ini,
membuat Joanna yang ingin menolak tidak jadi. Jeffrey diam saja selama perjalanan, begitu pula dengan Joanna. Namun tidak dengan Aruna dan Kiara yang masih mengoceh sekarang. Kak Jeffrey, katanya pabrik plastik butuh banyak pegawai ya? Boleh tidak kakakku masuk sana supaya dia tidak kerja lagi di luar kota? Jeffrey menolehkan kepala pada Aruna yang kini sudah memiringkan kepala. Memegangi punggung kursi yang ada di belakang Kiara, seolah penasaran akan jawabannya. Aruna, bisa-bisanya. Maaf, jangan dengarkan dia. Aduh, lepas. Aku tahu kakak sudah tidak punya kerjaan. Bapak yang bilang kakak mau lamar pekerjaan di Papua. Seperti Kak Adnan. Janganlah, aku tidak mau kesepian. Kerja di sini saja ya, supaya aku ada teman main juga. Joanna langsung membekap mulut adiknya, membuat anak itu meronta di sampingnya. Sedangkan Kiara hanya bisa menatap iri mereka, sebab Aruna bisa begitu akrab dengan kakaknya. Kirim saja CV di sana. Joanna mulai melepas bekapan pada Aruna, lalu menerima kartu nama yang baru saja Jeffrey berikan. Karena selain ada nomor telepon perusahaan, dia ada alamat email juga. Asik, terima kasih Kak Jeffrey. Aruna tampak girang, dia juga ikut mengintip kartu nama yang sudah kakaknya pegang. Dengan wajah merah padam karena malu tentu saja. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan gang. Joanna dan Aruna sudah turun sekarang setelah mengucap terima kasih juga. Lain kali bilang kalau aku kakakmu, jangan buat orang-orang mengira aku ayahmu. Kiara mengangguk singkat. Saat ini dia berjalan di samping Jeffrey, memasuki rumah dengan perasaan sedih karena baru saja dimarahi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, aroma melati dan kemenyan juga mulai terasa, membuat Kiara langsung lari memasuki rumah. Sebab takut melihat penampakan seperti sebelum-sebelumnya. 5 bulan kemudian, Joanna sudah kerja di perusahaan plastik yang baru saja beroperasi pada 4 bulan terakhir. Sebagai manajer sumber daya manusia, membuatnya tidak bisa bersantai sehari saja. Karena pasti akan ada saja masalah yang ditimbulkan oleh para karyawan. Mengingat pabrik plastik ini memiliki kurang lebih 600 karyawan. Sehingga banyak pula manusia yang harus diurus dirinya, sebab perusahaan ini memang anak cabang yang pertama. Mau tidak mau Joanna harus memperhatikan kesejahteraan karyawan lebih ekstra, supaya perusahaan ini dapat berjalan secara maksimal, agar kelak dapat tercipta cabang-cabang yang lainnya. Ada apa lagi anak ini? Besok ibu dan bapak tidak bisa ambil rapot Aruna, kamu bisa izin sebentar. Joanna yang baru saja pulang langsung menatap Aruna kesal. Meskipun sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang berat baginya, mengingat dia belum pernah izin sebelumnya. Iya, awas saja kalau tidak ranking 1. Seru Joanna sembari memasuki kamar, melepas pakaian dan berniat mandi sekarang. Sebab matahari hampir tenggelam dan dia sudah lapar. Ketika makan malam, Aruna tampak ceria. Tidak seperti sebelumnya yang menekuk wajah ketika Joanna pulang. Sebab dia memang sangat suka merajuk jika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Bapak dengar tadi ada yang kecelakaan lagi. Siapa kali ini? Oh, tadi Dini, anak desa sebelah. Dia melamun waktu kerja, tapi tadi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Keadaannya juga tidak parah dan bisa langsung pulang. Kamu yang hati-hati, hampir setiap hari pasti ada yang sakit. Ada juga yang meninggal setiap 2 bulan sekali. Joanna mengangguk singkat, tidak ingin mendebat ucapan ibunya sebab dia sedang lapar. Kata Sumi, kamu sering pulang dengan Jeffrey. Kalian tidak ada apa-apa kan selama ini? Tanya Randy khawatir sebab dia memang bisa melihat hal-hal gaib. Sehingga dia dapat merasakan aura negatif dari tubuh Jeffrey. Tidak ada, aku pulang dengan dia karena searah saja, tidak ada apa-apa kok. Ya sudah, awas saja kalau kamu sampai ada apa-apa. Ibu dan bapak tidak akan setuju, mau sekaya apapun dia. Joanna tidak bereaksi apa-apa. Membuat Randy langsung bersuara.
hingga Joanna merenggut kesal padanya. Mulai besok bapak jemput sekalian, setengah jam sebelum pulang telepon saja. Joanna yang tidak mau membuat orang tuanya khawatir hanya bisa mengiyakan, sebab dia sudah terlampau lelah dan tidak ingin berdebat. Karena dia memang tidak memiliki rasa pada bosnya, meskipun pria itu sering mengantarkannya pulang. Besoknya Joanna diantar Randy seperti biasa, naik motor ke tempat kerja. Ketika melewati depan rumah Jeffrey, Joanna sempat tersenyum kecil karena dia melihat Jeffrey baru saja akan memasuki mobil. Jeffrey menatap Joanna lama sekali, wajahnya agak menyiratkan kecewa meskipun sedikit. Sebab dia sudah memiliki rasa pada wanita ini. Karena mereka memiliki kesamaan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu sama-sama harus mengurus anak kecil yang seharusnya menjadi anak sendiri. Nanti minta antar Joanna saja, adiknya juga sekolah di sana, biar sekalian dia ambil rapot Aruna. Jeffrey mengangguk singkat dengan wajah kesal sebab laki-laki harus dijadikan tumbal ibunya. Setibanya di kantor, Jeffrey melihat Joanna yang sedang berbincang dengan beberapa orang, laki-laki dan perempuan. Mereka tampak begitu akrab, sebab Joanna memang cukup muda bergaul hingga bisa memiliki banyak teman. Tidak seperti Jeffrey yang hanya akrab dengan Joanna saja. Ketika masih bercanda, tiba-tiba saja Jelita, selaku asisten Jeffrey, memanggil Joanna. Karena si bos ingin mengatakan sesuatu padanya, membuat beberapa karyawan di sana mulai menggoda dirinya. Sebab bukan rahasia umum lagi jika Jeffrey paling dekat dengan Joanna. Entah karena mereka bertetangga atau bahkan yang lainnya. Ada apa, Pak? Joanna menatap Jeffrey yang sudah duduk di atas kursi kebesarannya, sembari memakai kacamata minus yang hanya dipakai ketika di kantor saja. Agak malu alasannya, sebab dia memang sering tidak percaya diri jadi orang. Siapa yang nanti ambil rapot adikmu? Joanna tersenyum sebelum menjawab, sebab dia paham apa arah pembicaraan Jeffrey sekarang. Apalagi kalau bukan untuk titip rapot Kiara juga. Kalau tidak ya mau minta antar ambil rapot adiknya. Saya Pak, saya baru saja izin pada Bu Ambar. Sekedar informasi, Bu Ambar adalah atasan Joanna. Dia orang Surabaya dan sudah menikah. Karena belum memiliki anak, dia memutuskan untuk LDRan saja. Mengingat gaji yang perusahaan tawarkan cukup besar. Kalau begitu nanti bareng ya, aku juga mau ambil rapot Kiara. Baik Pak, nanti kita berangkat jam 8:30 saja. Joanna lekas keluar dari ruangan Jeffrey, lalu kerja sebentar sebelum akhirnya alarm berbunyi. Pertanda jika dia harus lekas datang ke sekolah si adik. Ayo Pak. Sekitar 10 menit kemudian, Jeffrey dan Joanna tiba di sekolah. Beruntung si wali kelas belum memasuki kelas, sehingga mereka tidak perlu malu karena sedikit terlambat. Aruna dan Kiara mengintip dari jendela, senang ketika melihat Jeffrey dan Joanna duduk berdampingan di kursi paling belakang seperti pasangan. Karena mereka memang berniat menjodohkan masing-masing kakaknya. Joanna sesekali berbincang dengan orang tua murid lain karena ada dari mereka yang dikenal di sini. Teman SD dan SMP, karena sejak SMA hingga kerja, Joanna berada di kota lain. Sebenarnya ada beberapa orang yang menyapa Jeffrey, namun pria itu hanya tersenyum kecil, lalu memasang wajah datar lagi. Jam pulang telah tiba. Setelah mengantar pulang Aruna dan Kiara, Jeffrey dan Joanna kembali kerja. Sebab masih ada banyak pekerjaan yang menanti mereka. Pak Jeffrey, maaf, saya sudah dijemput Bapak, duluan ya. Jeffrey menatap Joanna dengan wajah yang ditekuk kesal. Sebab dia telah menunggu Joanna selama setengah jam di parkiran. Namun justru kecewa yang didapat. Kukira mereka pacaran loh. Tidak mungkin, orang Pukades sudah bilang kalau mau lamar anaknya Puliana besok siang. Usia Tama sudah matang juga, cocok dengan Joanna. Jeffrey yang diam-diam mendengar pembicaraan para asisten rumah tangga yang ada di rumahnya ketika sedang menata makan malam. Lalu menaiki tangga dengan langkah dihentak,
seolah kesal dengan apa yang baru saja didengar. Setelah mandi, Jeffrey tidak langsung makan malam, namun mengotak-atik ponselnya, mengirim pesan pada Joanna karena dia ingin bertemu nanti malam. Namun dia tidak kunjung mendapat balasan setelah 1 jam pesan itu dikirimkan. Akhirnya Jeffrey memutuskan untuk menuruni tangga, mencari keberadaan Kiara. Karena ingin meminta anak itu main bersama Aruna agar dia bisa bertanya Joanna sedang apa. "Kiara di mana, Mah?" "Di rumah Aruna." "Kenapa?" tumben tanya. "Besok Joanna mau dilamar orang. Kamu yakin tidak apa-apa?" Kali ini Sandi yang bersuara. Dia menahan senyum sekarang, sebab orang-orang memang banyak yang mengira jika mereka ada apa-apa. Mengingat Jeffrey agak sulit bergaul dan hanya akrab dengan Joanna saja, hingga sering pulang bersama selama 3 bulan ke belakang. "Bisa Pak, tapi saya bawa Aruna ya, soalnya saya tidak diizinkan keluar malam sendirian." Aruna dan Kiara sedang makan es krim di dalam mobil yang sudah terparkir di pantai dekat minimarket, tempat mereka membeli es krim. Sembari menerka-nerka apa yang sedang kakak mereka bicarakan saat ini. Sebab sebelumnya Jeffrey tidak pernah seperti ini. "Jangan-jangan Kak Jeffrey mau nembak kakakku?" seru Aruna tiba-tiba. Saat ini pipinya sudah banyak noda coklat. "Sepertinya sih iya," kata Mama dan Papa. Tidak apa-apa, aku udah tahu kali kalau Mama Papamu adalah Om Sandi dan Tante Jessica. Mereka bukan kakek nenekmu kan, seperti apa yang telah orang-orang kira. Lanjut saja, tadi mau bicara apa?" "Tunggu dulu, kamu tahu dari mana? Ini sebenarnya rahasia. Aku dilarang bilang-bilang." "Kakakku, dia diberitahu Kak Jeffrey. Sebenarnya hanya aku yang diberitahu kakak, ibu dan bapak tidak. Kiara, aku bingung tahu. Kenapa sih identitasmu harus disembunyikan seperti itu?" Kiara mengedikkan bahu, lalu membuka jendela dan membuat angin laut menerpa wajah mereka saat itu. Sebab dia juga tidak tahu apa alasan pasti orang tuanya ketika merahasiakan identitasnya yang merupakan anak kedua di keluarga itu. "Aku tidak tahu, tapi kamu serius, Kak Jeffrey yang bilang pada kakakmu?" "Iya, sebenarnya aku sedikit kecewa padamu, tapi tidak jadi karena aku bisa makan es krim banyak karenamu." Aura memeluk kresek yang berisi sekitar 20 es krim, sebab Jeffrey yang membayar tadi sebagai sogokan agar dia tutup mulut dan tidak mengadukan pertemuan ini pada orang lain. Berbeda dengan Aruna dan Kiara yang sedang menikmati es krim. Berbeda pula dengan Joanna dan Jeffrey yang sedang sama-sama tegang saat ini. Sebab Jeffrey tidak kunjung berbicara dan membuat Joanna sedikit panik. Karena awalnya Joanna mengira jika Jeffrey hanya ingin membicarakan terkait pekerjaan saja, bukan hal lainnya, sampai-sampai membawanya ke pantai yang cukup sepi sebenarnya. Namun jika ditelisik lebih dalam, akan ada banyak motor yang terparkir di sana. Sebab ini malam minggu dan banyak muda-mudi yang berkencan juga. "Ada apa, Pak? Sebenarnya ada masalah yang urgent sekali ya?" tanya Joanna hati-hati, sebab dia memang tidak mau kegeeran di sini. Mengingat dia juga selalu memasang batasan dengan memanggil Pak seperti ini. Meskipun sebenarnya Jeffrey pernah melarang jika mereka tidak di area kantor lagi. Namun Joanna menolak karena mengatakan jika jiwa profesionalismenya tinggi. Jantung Jeffrey berdebar-debar, dia bingung ingin memulai dari mana. Pasalnya dia dan Joanna memang tidak begitu dekat. Hanya sedikit juga, karena urusan pekerjaan dan mereka bertetangga. Selain itu mereka tidak pernah membahas urusan pribadi, kecuali soal adik-adik mereka. "Kamu punya pacar?" Joanna mulai menatap Jeffrey. Kedua alisnya bertaut saat ini, sebab tahu di mana arah pembicaraan Jeffrey. "Tidak ada, saya sedang fokus dengan karir sekarang, tidak ingin pacaran dalam kurun waktu dekat, pusing dan pasti banyak aturan." Joanna langsung memalingkan wajah, menatap depan setelah berkata demikian.
karena dia mengingat hubungan terakhirnya yang kandas karena masalah cemburu buta. Ya, karena pacarnya sering menuduh dia selingkuh, padahal tidak. Hanya karena dia jarang bisa diajak berkencan, sebab harus lembur setiap malam. Kalau langsung menikah, kamu tidak mau. Joanna tertawa, lalu menatap Jeffrey yang kini sudah menatap serius dirinya. Tidak ada raut candaan apalagi yang lainnya, karena pria itu memang terkenal selalu serius dan tegas. Agak kaku juga. Sehingga Joanna masih belum sadar jika ucapan Jeffrey bukan candaan, namun sebuah pancingan. Hah? Langsung menikah? Maulah, asal orangnya mapan, dewasa dan sabar seperti Anda. Candaan Joanna membuat Jeffrey salah tingkah. Pipi dan telinganya memerah. Tubuhnya juga terasa panas, padahal angin masih berembus kencang. Joanna sebenarnya serius ketika memasukkan Jeffrey ke dalam kategori mapan, dewasa, dan sabar. Sebab selama 5 bulan ini dia tahu jika Jeffrey memang berkepribadian baik dan tidak menyebalkan. Pokoknya hampir sempurna kalau saja dia tidak memiliki keluarga yang tertutup dan mencurigakan. Namun Joanna mana berani memimpikan Jeffrey sebagai suaminya. Selain karena dia tahu batasan, ini juga karena orang tuanya yang setiap hari selalu mewanti-wanti agar dia hati-hati pada Jeffrey sekeluarga. Bercanda Pak, jangan tegang begitu, saya tidak mungkin berani. Aku akan menikahimu jika kamu mau dan keluargamu setuju. Lagi pula orang tuaku juga sudah mendukung. Kamu tidak perlu khawatir jika itu yang membuatmu takut. Joanna menatap Jeffrey tidak percaya. Mulutnya refleks terbuka dan langsung ditutup dengan telapak tangan. Pupilnya juga membesar sebab terkejut dengan apa yang baru saja didengar. Pak Jeffrey, jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak suka dipanggil Pak olehmu. Memangnya aku setua itu? Bagaimana, kamu mau? Kalau iya, aku akan berbicara pada orang tuamu. Joanna langsung menggelengkan kepala. Bukan karena menolak. Dia masih waras dan tidak mungkin mau menyia-nyiakan kesempatan emas. Menikahi pria baik, tampan dan kaya, siapa yang akan menolak? Tidak ada, apalagi Joanna masih belum ada pasangan. Namun Joanna ingat kata orang tuanya yang tidak suka jika dia berhubungan dengan Jeffrey. Dalam artian lebih dari bos dan pegawai seperti ini. Sebab mereka takut jika dia menjadi tumbal pesugihan keluarga ini. Padahal belum terbukti juga jika keluarga Jeffrey melakukan hal seperti ini. Kamu menolak. Kenapa? Apa ada yang membuatmu tidak nyaman? Katakan, akan aku coba perbaiki sekarang. Jeffrey mendekatkan duduknya sembari menunjuk dirinya sendiri sekarang, seolah ada yang salah pada dirinya. Bukan seperti itu. Saya hanya terkejut. Joanna langsung berdiri dari duduknya, menatap adiknya dan Kiara yang masih di dalam mobil sekarang, sembari menyanyi cukup kencang. Aku tahu kamu pasti terkejut, tapi aku benar-benar serius dengan ucapanku. Aku ingin menikahimu karena aku sudah suka padamu sejak awal bertemu. Tapi baru berani kukatakan sekarang setelah tahu jika besok anak Pak Kades akan melamarmu. Joanna kembali dibuat terkejut sebab heran dengan Jeffrey yang bisa tahu berita itu. Padahal dia tidak mendengar apapun. Namun dia sudah agak curiga karena ibunya membeli banyak cemilan dan disusun rapi di ruang tamu. Aku tidak tahu soal itu. Kamu berani menolaknya kan? Kalau tidak, besok pagi aku yang akan datang ke rumah. Kalau nanti malam sepertinya tidak bisa karena belum ada persiapan. Tidak mungkin juga aku datang tanpa membawa apa-apa, meskipun kita tetangga. Joanna bingung ingin menjawab apa. Lidahnya keluh karena merasa ini masih begitu cepat. Apalagi selama ini, dia tidak pernah sekalipun membayangkan akan menjadi istri Jeffrey Iskandar, anak dari pemilik pabrik plastik di desanya. Pukul 9.30, Joanna sedang mendekam di kamar. Setelah sekitar 1 jam dimarahi Randy dan Liana,
Sebab Jeffrey dan kedua orang tuanya baru saja datang. Apalagi kalau bukan untuk melamar dirinya. Seperti apa yang telah pria itu ucapkan semalam. Ibu tidak mau tahu ya. Kamu harus berhenti kerja di sana secepatnya. Joanna tidak menjawab. Dia diam saja sembari memeluk guling dan menatap tembok kamar. Sedangkan Aruna, dia duduk di tepi ranjang sembari memakan es krim yang semalam Jeffrey belikan. Jawab, iya atau tidak? Aku belum ada 1 tahun kerja di sana. Nanti aku pikirkan. Lagi pula tadi sudah ibu dan bapak tolak kan? Seharusnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa katamu. Orang-orang desa pasti sudah tahu. Di tempat kamu kerja akan ada banyak orang yang membicarakanmu. Lagi pula, memangnya kamu tidak malu? Joanna menarik nafas berat, lalu mendudukkan badan, menatap ibunya yang wajahnya masih merah padam. Kenapa harus malu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Menolak lamaran bukan suatu kesalahan kan? Bukan dosa dan tindakan kriminal juga. Tunggu sampai 1 tahun, aku janji akan resign setelah itu. Joanna langsung keluar kamar sebab dia sudah lapar karena dia sekeluarga memang telah melewatkan sarapan. Apalagi kalau bukan karena Jeffrey sekeluarga yang datang pada jam 7 tepat. Seperti akan sekolah saja. Padahal ini hari Minggu yang seharusnya dipakai untuk beristirahat. Joanna sarapan ditemani Aruna, kemudian disusul ibunya sebab ayahnya sudah pergi entah kemana. Mungkin ke rumah Pak Kades guna mengatur rencana, sebab keluarga mereka pasti sudah mendengar jika Jeffrey baru saja melamarnya, dengan membawa banyak hantaran yang tentu saja tidak mau Randy dan Liana terima. Sebab sejak tadi Joanna tidak diizinkan keluar kamar untuk menentukan pilihan. Kenapa tiba-tiba Jeffrey melamarmu? Tidak mungkin dia tiba-tiba seperti itu. Ngaku, kalian pasti diam-diam berhubungan kan? Demi Tuhan, tidak. Aku pasti bilang kalau punya pacar. Aruna yang kesal melihat ibu dan kakaknya berdebat mulai buka suara, membeberkan jika kemarin mereka ke pantai cukup lama. Hingga akhirnya Joanna kembali kena marah dan diminta cepat-cepat resign saja. Setelah sarapan, Joanna menonton YouTube di kamar bersama Aruna tentu saja. Mulai sekarang jangan ikut-ikutan aku, dasar cepu. Emangnya kenapa? Cepu itu apa? Cepu itu tukang ngadu seperti kamu, dasar anak nakal. Minggir, aku mau tidur siang. Sorenya setelah bangun tidur, Joanna langsung mandi dan keluar kamar. Mau makan karena sudah kembali lapar. Namun dia terkejut karena tidak ada makanan apa-apa di meja makan. Ibu, kok makanannya tidak ada? Joanna tidak mendapat sautan hingga dia keluar rumah dan diberitahu tetangga jika orang tuanya pergi ke rumah sakit sekarang guna menjenguk saudara yang baru saja melahirkan. Aku makan apa ya? Kalau masak pasti kelamaan. Beli jajan sajalah di tempat mengaji Aruna. Ketika berjalan, Joanna terus saja dilihati oleh orang-orang di sini. Namun tidak ada yang menegur sapa sama sekali. Mungkin karena mereka segan setelah tahu jika Jeffrey baru saja melamarnya tadi. Namun langsung ditolak oleh Liana dan Randy. Mau kemana? Joanna yang sedang jalan sembari melamun terkejut ketika melihat Jeffrey yang ternyata akan keluar rumah. Tanpa ada rasa marah karena lamarannya baru saja ditolak. Mau jemput Aruna. Jeffrey langsung menatap jam tangan, kemudian kembali menatap Joanna, mengatakan jika ini masih belum waktunya. Masih jam 3:30, mau apa memang? Aku lapar, mau beli jajanan. Ya sudah, kalau gitu bareng yuk. Joanna berniat mengiyakan karena dia sudah lapar maksimal. Tidak peduli jika para tetangga yang melihat akan menggunjingnya. Namun sayang, niatnya harus gagal karena tiba-tiba saja ibu dan ayahnya datang. Liana langsung memanggilnya garang, memintanya lekas pulang sekarang. 1 bulan kemudian, Jeffrey sedang menatap Joanna yang pulang bersama ayahnya seperti biasa. Sebab selama 1 bulan ini mereka memang hampir tidak memiliki kesempatan untuk berduaan. Kecuali ketika Jeffrey sengaja memanggil Joanna ke ruangan.
Ya sudahlah, kalau jodoh tidak akan kemana. Jeffrey langsung menuju parkiran, memasuki mobil dan membelah jalan dengan pelan. Ketika sedang di jalan, Jeffrey tiba-tiba saja melihat Joanna dan Randy yang sedang menepi. Dengan keadaan luka saat ini, serta motor matic yang kini tampak rusak di bagian belakang dan samping. Tanpa pikir panjang, Jeffrey langsung menepi, lalu keluar dari mobil. Menatap khawatir Joanna yang kini duduk sembari memegang kaki kiri. Randy yang hanya mendapat luka lecet sedikit tampak panik. Apalagi setelah melihat kaki kiri anaknya yang mendapat luka lebar sekali. Hingga membuat orang-orang bergidik ngeri dan takut ketika akan menolong. Ya Allah nak, kita ke rumah sakit sekarang. Randy langsung menatap sekitar, berharap ada orang yang dikenal agar dia bisa langsung membawa Joanna ke rumah sakit terdekat. Ayo pak, kita ke rumah sakit sekarang. Jeffrey langsung menggendong Joanna. Randy yang masih panik langsung meraih tas anaknya dan mengikutinya di belakang. Beberapa orang yang mengenal Randy langsung mengamankan motor yang ada di sana, sekaligus si penabrak yang ternyata sedang mabuk sekarang. Mbak, Mas Randy dan Joanna kecelakaan. Mereka ada di rumah sakit dekat rumah, diantar bosnya yang lamarannya pernah Mbak tolak. Aku jadi takut Joanna kenapa-napa kalau masih kerja di sana. Pesan yang baru saja adik iparnya kirim membuat Liana panik. Dia langsung ke rumah sakit bersama Aruna yang baru saja selesai mengaji. Pukul 6 pagi, Kiara baru saja bangun tidur. Dia mendengar suara keributan di kamar kosong yang ada di samping kamarnya. Kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali Sandy dan Jessica, orang tuanya. Kamu benar-benar kurang ajar. Keluar kamu dari sini. Kiara mengintip dari kamar. Dia melihat Jeffrey yang didorong keluar oleh Jessica. Sedangkan Sandy mulai menutup pintu dari dalam. Setelah istrinya ikut masuk juga. Setelah Jeffrey menyadari kehadirannya, Kiara mulai menutup pintu rapat-rapat. Dia takut tentu saja. Sebab selama ini Jeffrey memang tampak tidak menyukai dirinya. Entah karena apa. Jeffrey baru saja tiba di kamar. Dia langsung melucuti pakaian yang dikenakan sejak kemarin. Sebab dia memang tidak pulang dan menginap di rumah sakit. Padahal dia sudah diusir secara halus oleh keluarga Joanna yang sepertinya tidak nyaman karena dia hadir. Jeffrey meninju tembok kamar mandi, membuat 4 jarinya luka saat ini. Namun hal itu jelas tidak sebanding dengan rasa sakit hati yang didapat sejak kemarin. Karena ditolak keluarga Joanna berkali-kali, padahal niatnya baik dan hanya ingin membantu wanita yang disukai. Namun rasa curiga yang harus didapati. Jeffrey tahu keluarganya memang dipandang buruk oleh orang-orang sekitar karena kepercayaannya yang dianut mereka. Bayangkan saja, aroma kemenyan masih saja Jeffrey rasakan, meskipun dia sudah memakai sampo banyak sekali, hingga menutupi kedua mata dan separuh wajah. Namun tetap saja, aroma kemenyan yang dibakar pada luar rumah tetap saja tercium hingga ke dalam. Setelah mandi, Jeffrey langsung menuju rumah sakit, melewatkan sarapan dan membuat Kiara bingung sendiri, sebab dia belum pernah melihat si kakak seperti ini. Maksudnya marah besar dan bertengkar dengan orang tua hingga tidak sarapan. Apalagi mendiami mereka. Pokoknya Kiara sangat takut sekarang. Makan, jangan tiru si Jeffrey. Kiara diam saja lalu memakan sarapannya dengan hikmat agar dia bisa lekas bermain dengan Aruna. Karena ini hari Minggu dan mereka libur tentu saja. Saat itu Jeffrey yang sedang melamun mengingat apa yang dilihat tadi. Ketika dia menerobos masuk pada ruangan rahasia orang tuanya pagi ini. Jeffrey jelas merasa kecewa dengan apa yang dilihat. Sebab di dalam ruangan rahasia ada banyak sesajen seperti apa yang telah dicurigakan orang-orang, termasuk dirinya. Ya apalagi kalau bukan pesugihan. Karena sejak kecil Jeffrey memang sudah hidup enak. Tanpa melihat orang tuanya terlihat susah, apalagi sibuk kerja. Membuat dia dan orang-orang selalu berpikir jika mereka memelihara tuyul atau apalah. Ditambah mereka cukup tertutup juga,
baik dengan keluarga besar maupun tetangga. Di rumah sakit, Joanna sudah didatangi oleh para saudara. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak Joanna kenal. Sampai-sampai ruangan ini hampir penuh dengan barang-barang yang mereka bawa. Joanna baru saja sarapan dan meminum obat. Sesekali dia juga ikut berbincang dengan Liana dan saudaranya. "Kak Jeffrey," panggil Aruna ketika melihat Jeffrey yang baru saja memasuki rumah sakit. Dia membawa 2 kresek besar yang berisi nasi kotak untuk orang tua Joanna sarapan, sekaligus parcel berukuran besar yang berisi buah-buahan juga. "Joanna sudah bangun, Pak." "Sudah, langsung masuk saja, tapi di dalam masih ada beberapa saudara yang datang." "Iya Pak, saya bawakan sarapan juga, saya bawa ke sana sekalian." Randy mengangguk singkat, lalu menatap punggung Jeffrey yang sudah menjauh sekarang, sembari menarik nafas berat karena heran juga, sebab Jeffrey masih saja bersikap baik pada mereka setelah ditolak lamarannya. "Kenapa Kak Jo tidak menikah dengan Kak Jeffrey saja sih, Pak?" "Hus, anak kecil tahu apa soal menikah?" Jeffrey sedang menunggu di depan pintu, sebab di dalam ruangan masih ada banyak orang yang menjenguk. Sekitar 6 orang termasuk Liana dan Joanna yang sudah bangun. "Ibu benar kan? Selama kamu kerja di sana, pasti akan ada saja yang dijadikan tumbal. Entah itu kecelakaan atau bahkan meninggal. Sudah cukup kamu kerja di sana. Setelah ini kamu harus berhenti bekerja." "Iya benar kata ibumu. Kenapa tidak berhenti saja? Anak pemilik pabrik itu masih suka kamu kan? Jangan-jangan ini karena ulahnya. Dia minta bantuan setan untuk mencelakai kamu juga. Gayanya sok-sokan bantu kamu berobat, pakai kamar VIP pula. Dikira Mbak Liana dan Mas Randy tidak mampu membayar apa?" Jeffrey yang mendengar itu jelas sakit hati. Dia langsung mengurungkan diri untuk masuk saat ini, lalu duduk di ruang tunggu sembari meletakkan barang bawaan di samping kiri. Jeffrey duduk di sana cukup lama, hingga akhirnya Randy dan Aruna datang, lalu mengajaknya masuk bersama. Orang-orang di sana terkejut ketika Jeffrey datang bersama Randy dan Aruna. Perbincangan mereka juga langsung berhenti begitu saja, sebab objek pembicaraan baru saja tiba. "Bagaimana keadaanmu? Masih sakit?" "Sedikit, tapi tidak sesakit kemarin." Jeffrey tersenyum senang. Dia benar-benar lega setelah melihat Joanna baik-baik saja. Tidak peduli jika Liana dan beberapa orang di sana tidak menyukai kehadirannya. "Kami permisi Mas, Mbak, Joanna, cepat sembuh ya." Orang-orang tadi keluar ruangan Joanna. "Saya bawakan sarapan, Bu, ini." Jeffrey memberikan kresek yang berisi nasi kotak. Awalnya Liana enggan menerima, namun Randy langsung menegurnya. Hingga akhirnya mereka makan bersama. Setelah sesi doa yang cukup lama dan dipimpin Randy tentu saja, Jeffrey yang tahu jika mereka sedang waspada mulai duduk di kursi yang ada di samping ranjang. Ingin berbicara dengan Joanna, menahan diri untuk tidak meledak karena sedikit tersinggung sebenarnya, karena niat baiknya diragukan. Jeffrey dan Joanna saling tatap, sebab di antara mereka memang tidak ada yang mulai bersuara, karena sejak tadi Liana mengawasi mereka. "Maaf, kalau sikap orang tuaku seperti itu, aku..." "Tidak masalah, asal aku bisa melihatmu." Wajah Joanna bersemu karena dia memang sudah menaruh rasa pada pria itu. Sebab setiap malam sering mengirim pesan dan terkadang teleponan sampai tidur. Ya, selama 1 bulan ini mereka diam-diam semakin dekat. Meskipun tidak terlihat karena orang tua Joanna jelas akan menentang. Pintu ruangan tiba-tiba saja terbuka. Tama dan orang tuanya datang. Joanna jelas panik sekarang, sama seperti Jeffrey yang tampak tidak nyaman. "Jeffrey, kamu sudah di sini ternyata." Jeffrey terkejut ketika melihat ibunya yang berkata demikian. Dia ada di belakang Tama bersama Sandy dan Kiara yang langsung masuk dan mendekati Aruna. Jeffrey baru saja mengupas pisang lalu disuapkan pada Joanna yang mengeluh malas makan, sebab sedang sakit perut karena datang bulan.
Saat ini mereka berdua saja karena orang tua dan adik-adik mereka sedang ke kantin guna makan siang. Tama dan sekeluarga tentu saja sudah pulang lebih cepat karena Jeffrey tidak kunjung beranjak dari kursi meskipun Tama datang. Seolah tidak mengizinkan Tama dan keluarganya berlama-lama di sana. Sebenarnya Tama jadi melamarmu atau tidak? Tanya Jeffrey tiba-tiba membuat Joanna jelas merasa bersalah juga. Sebab sebenarnya Tama tetap nekat melamarnya di hari yang sama ketika Jeffrey datang. Pada jam 12 ketika dia masih tidur siang. Jadi, tapi ditolak ibu dan bapak karena tidak enak pada keluargamu. Aku juga terkejut ketika tadi melihat mereka tiba-tiba menjengukku. Jeffrey mengangguk singkat lalu kembali meraih tangan bengkak Joanna. Diusapnya pelan sembari ditatap lama, seolah semakin berani karena mereka hanya berdua saja. Dia sering chat kamu juga? Tidak, nomornya saja tidak punya. Aku akan berusaha memenangkan hati orang tuamu. Aku harap kamu sabar menungguku ya. Joanna mengangguk singkat. Saat ini Jeffrey masih mengusap tangannya, lalu bangun dari duduknya, mendekatkan wajah dan mengecup bibirnya. Hingga akhirnya pegangan padat tangannya terlepas karena dipakai untuk memegangi lehernya. Beberapa minggu kemudian, Joanna sudah bisa berjalan, ya meskipun bekas jahitan di kaki kirinya belum pudar. Jeffrey segera menghabiskan makan malamnya, lalu bergegas keluar rumah, berniat menuju rumah Joanna, sebab dia sudah tidak tahan ingin bertemu wanitanya. Karena setiap dia datang, orang tua Joanna pasti mengatakan jika si anak sedang tidur. Sehingga mau tidak mau, Jeffrey harus kembali pulang dengan perasaan hampa dan kecewa. Bu, Joanna masih tidur, ucap Liana ketus. Bahkan sebelum Jeffrey menyelesaikan ucapannya saat itu. Jeffrey, Liana langsung menarik nafas berat, lalu memasuki rumah. Karena Joanna yang baru saja memberikan es buah di rumah tetangga baru sudah tiba. Ayo masuk. Jeffrey langsung melepas sendal memasuki rumah Joanna. Duduk di ruang tamu sendirian, sembari menatap Joanna yang tampak sudah sehat dan bisa berjalan normal. Kamu sudah baikan? Sudah, aku bisa berjalan ke rumah tetangga juga. Mau minum apa? Tidak usah, syukurlah kalau kamu sudah sehat. Joanna mengangguk kaku sebab bingung akan membicarakan apa lagi saat ini. Kapan kamu kembali kerja? Aku berencana resign saja, sudah ada yang menggantikanku juga kan? Seharusnya tidak apa-apa. Jeffrey tampak mengadu alisnya antara marah dan kecewa. Karena Joanna sepertinya sedang ingin menjauh darinya, sama seperti apa yang orang tuanya inginkan. Aku berencana kerja di balai desa. Kebetulan ada lowongan di sana, lebih dekat dari rumah juga. Bapak trauma soalnya. Takut aku kembali mengalami kecelakaan di jalan seperti sebelumnya. Kamu masih bisa berangkat dan pulang bersama aku. Joanna menggeleng pelan. Senyum tipis di wajahnya juga mengembang, dengan air mata yang sudah menganak di pelupuk mata. Jeffrey juga sama, dia tampak mengeraskan rahang dan mengepalkan kedua tangan, berusaha menahan emosi yang ingin meledak. Karena selain marah dan kecewa, dia merasa cemburu juga, sebab Jeffrey yakin jika hal ini pasti ada campur tangan Tama, sebab dia dan ayahnya adalah perangkat desa. Jeffrey pulang dengan keadaan marah. Kedua tangannya mengepal sejak keluar dari rumah Joanna. Rahangnya juga mengeras dan sorot matanya berubah tajam. Jeffrey mengambil tongkat bisbol yang ada di gudang, lalu dipakai untuk merusak gembok yang ada di pintu ruang rahasia, membuat para penghuni rumah langsung mendekat untuk memeriksa, termasuk Kiara yang sedang mengerjakan tugas. Jeffrey, kamu ini apa-apaan? Hah? Bekik Jessica ketika melihat Jeffrey yang sudah memasuki ruangan rahasia. Ia langsung mengayunkan tongkat bisbol pada patung dan sesajen yang ada di sana, hingga hancur tidak tersisa, dalam kurun waktu cepat dan tidak sempat orang tuanya cegah.
Berbeda dengan Jeffrey yang mengamuk di rumah, berbeda pula dengan Joanna yang menangis kencang di dalam kamar, dengan pintu kamar yang dikunci dari dalam, membuat Aruna dan orang tuanya panik tentu saja. Sebab selama ini Joanna tidak pernah menangis sekencang sekarang. "Joanna, kamu kenapa? Kalau ada masalah itu cerita, jangan dipendam." "Joanna, buka pintunya, Bapak mau bicara." Joanna mengabaikan ucapan orang tuanya, hingga tangisannya berangsur-angsur reda karena lelah juga. Namun dia langsung mengambil koper yang ada di atas lemari pakaian. Dia ingin pergi dari rumah, ingin kerja di Papua saja bersama adiknya, agar orang tuanya tidak lagi menginvasi hidupnya, mengatur urusan percintaannya, dan membuatnya tersiksa seperti sekarang. Ya, Joanna sudah menyukai Jeffrey. Kalau tidak mungkin dia bersikap manis pada pria ini. Mengingat Tama saja nomornya tidak Joanna simpan sama sekali, meski pria itu sering mengirim pesan untuk berbahasa basi. Karena dapat nomornya dari orang tuanya, tentu saja, siapa lagi? Tidak lama kemudian Joanna membuka pintu kamar. Dia sudah berpenampilan rapi sekarang, dengan balutan jeans hitam dengan jaket warna merah pekat, senada dengan kaos kaki yang dikenakan. Tidak lupa dengan koper besar yang sudah ditarik oleh tangan kanan. "Joanna, mau kemana? Malam-malam. Kamu ini sebenarnya kenapa sih?" tanya Liana dengan panik. Dia juga berusaha menahan Joanna yang ingin pergi, membuat Randy yang sedang merokok di teras ikut masuk lagi. "Aku mau ke Papua. Aku akan kerja di sana saja dengan Adnan. Itu mau kalian kan? Supaya aku tidak dekat-dekat dengan Jeffrey lagi sekarang." Randy langsung membuang puntung rokoknya, lalu mengunci pintu dari dalam. Kemudian mengantongi kuncinya, sebab dia tidak mungkin rela anak perempuannya kerja di sana, di tempat yang jauh dan tidak pernah dipijak sebelumnya. "Tidak, kamu tidak boleh ke sana. Kamu tidak boleh kerja di sana." Liana tampak takut, wajahnya merah. Bukan karena amarah, namun karena cemas. Sebab takut jika anak satu-satunya kenapa-napa. Takut jika di sana Joanna bertemu laki-laki yang lebih berbahaya dari Jeffrey Iskandar. Air mata Joanna mengalir membasahi pipi. Suara tangisannya juga terdengar lirih dan tidak sekencang tadi. Namun hal itu justru membuat Liana dan Randy semakin tampak sedih. Sebab selama ini mereka tidak pernah melihat Joanna sesedih ini, menangis di depan mereka dengan pundak naik turun seperti ini. Sebab selama ini Joanna memang selalu menyembunyikan masalah sendiri. "Bangun, baik, ibu dan bapak akan merestui hubungan kalian, asal kamu tidak pergi dari rumah." Tangis Joanna langsung berhenti, lalu mendongakkan kepalanya saat ini, menatap Randy yang tampak sudah menyerah kali ini. Semalam Joanna tidak bisa tidur karena Jeffrey tidak kunjung membalas pesan yang dikirim. Tidak mengangkat teleponnya juga, membuat wanita itu agak was-was. Mengingat semalam Jeffrey tampak begitu marah dan kecewa sebelum pulang. "Aruna!" Joanna buru-buru keluar rumah setelah mendengar suara Kiara yang sudah memanggil adiknya. "Aruna, makanya dipercepat!" tegur Joanna pada adiknya, lalu keluar rumah dan mendekati Kiara yang sudah duduk di ayunan yang ada di depan rumah. "Kiara, Kak Jeffrey di rumah?" "Kak Jeffrey di rumah, tapi dia sakit sejak semalam. Tidak bisa bangun dari ranjang, sepertinya parah. Mama saja sampai menangis semalaman." Joanna langsung membulatkan mata. Dia terkejut tentu saja, sebab semalam Jeffrey masih baik-baik saja. "Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Masih di rumah?" "Iya, masih di rumah. Kakak datang saja, siapa tahu Kak Jeffrey bisa sembuh kalau ada kakak." Joanna langsung bersiap, memasuki rumah dan memakai rok panjang. "Mau kemana, Jo?" tanya Randy yang baru saja akan berangkat kerja. "Jeffrey sakit, Pak. Aku mau jengukin ke rumahnya." "Sakit apa? Tidak bawa apa-apa." Joanna menggeleng cepat, lalu menutup pintu kamar dan bergegas keluar rumah, diikuti Aruna yang baru saja selesai sarapan.
Joanna membuka gerbang rumah Jeffrey. Joanna langsung masuk begitu saja karena tidak ada satpam yang berjaga. Bau kemenyan mulai Joanna rasakan. Padahal ini masih pagi, namun aroma ini tercium kencang sekali, membuatnya refleks menutup hidung saat ini. Masuk dan Jeffrey sekarat. Joanna semakin panik ketika Sumi yang baru saja membuka pintu berkata seperti itu. Membuat Joanna lekas masuk untuk yang pertama kalinya, sebab dia memang tidak pernah datang ke sana meskipun ketika lebaran tiba. Jeffrey, panggil Joanna lirih. Saat ini dia baru saja memasuki kamar Jeffrey, lalu melihat si pria yang sudah berwajah pucat sekali. Matanya juling dengan suhu tubuh yang panas sekali. Tubuhnya juga kejang yang dipegangi oleh Jessica dan Sandy yang sudah sama-sama menangis. Sebab keadaan Jeffrey sudah seperti ini sejak semalam pasca merusak kamar rahasia yang sebelumnya digembok rapi. Joanna sedang memangku kepala Jeffrey di atas ranjang pria ini dengan raut sedih karena Jeffrey tidak kunjung sadar saat ini, sebab dia telah pingsan selama setengah jam terakhir. Pintu kamar Jeffrey terbuka. Jessica pelakunya. Dia langsung memeriksa keadaan Jeffrey sekarang, menyentuh dahinya lalu menarik nafas lega karena suhu tubuh si anak tidak sepanas sebelumnya. Jeffrey akan baik-baik saja, kamu tenang saja. Terima kasih kamu sudah datang. Joanna mengangguk singkat, dia juga tersenyum lega. Ini sudah jam makan siang, kalau lapar langsung turun saja. Di sini ada adikmu juga, main di kamar Kiara. Joanna mengangguk singkat hingga Jessica keluar dari kamar dengan senyum yang mengembang di wajah, sebab keadaan Jeffrey sudah tidak lagi separah sebelumnya. Kakak, disuruh pulang bapak kalau Kak Jeffrey sudah mendingan. Iya, ini juga mau pulang. Kamu juga pulang, ayo. Tidak mau, aku mau main di sini dulu. Pulang sebentar, makan siang, baru setelah itu main lagi dengan Kiara. Beberapa bulan kemudian, Joanna dan Jeffrey sedang mengadakan resepsi pernikahan di lapangan yang ada di desa mereka. Pernikahan ini tentu saja dibuat sangat meriah karena mereka sama-sama anak pertama yang sangat dinantikan pernikahannya. 1 minggu kemudian, Jeffrey dan Joanna sudah pindah di rumah Sandy dan Jessica lagi. Setelah sebelumnya mereka tinggal di rumah Liana dan Randy. Joanna merasa lega sekali sebab tidak ada lagi melihat Jeffrey tertekan karena ditegur Randy dan Liana setiap hari. Entah itu masalah parkir mobil hingga kebiasaan tertawa Jeffrey yang kencang. Pokoknya tiada hari tanpa amukan yang Jeffrey dapati. Joanna saja sampai jengah sendiri. Namun anehnya, Jeffrey tidak pernah mengeluhkan hal ini. Sebaliknya, dia jadi sabar sekali di rumah ini, seolah tidak masalah jika harus mendapat amukan setiap hari. Suatu hari bapaknya datang menemui Joanna. Bapak, tumben ada apa? Tanya Joanna ketika menuruni tangga. Dia melihat ayahnya yang datang sendirian, sembari memberikan kresek hitam yang entah isinya apa. Namun yang jelas hal itu agak mencurigakan sebenarnya. Letakkan di kamar supaya tidak ada yang mengganggu kalian. Joanna hanya mengiyakan hingga akhirnya Randy langsung pamit pulang setelah mewanti-wanti Joanna agar tidak suka menunda-nunda sholat dan lupa berdoa karena diburu-buru dengan urusan dunia. Sebab ketika di rumah, Joanna memang sering diawasi ayahnya ketika beribadah karena dia memang sering mempercepat bacaan sholat dan terkadang tidak berdoa. Singkat cerita, Joanna dan Jeffrey hampir 1 tahun menikah. Selama itu pula hubungan mereka adem ayem saja. Pernah sesekali bertengkar, namun hal itu tidak bertahan lama karena Joanna selalu mengalah dan bisa melunakkan suaminya. Masih sakit? Joanna mengangguk singkat. Saat ini dia sedang dipijat pada bagian kakinya. Karena saat ini dia sedang hamil 8 bulan. Perutnya juga sudah membesar dan sering sakit-sakitan, sehingga dia sering menghabiskan waktu di kamar saja. Kita ke rumah sakit yang ada di kota saja ya. Aku curiga kamu ada penyakit dalam.
Joanna menggeleng pelan. Pandangan matanya sayu sekarang. Di bagian bawah matanya juga jadi kehitaman karena susah tidur setiap malam. Bukan karena diganggu penghuni rumah seperti Kiara, namun karena perutnya terasa sakit. Hingga Jeffrey juga ikut kurang tidur setiap hari. Aku ingin muntah. Seketika Joanna memuntahkan darah di atas ranjang hingga mengenai perut besarnya, membuat Jeffrey jelas panik dan berteriak memanggil orang rumah. Lalu mencari selimut dan kain lain untuk menyeka darah yang baru saja istrinya muntahkan. Joanna langsung dibawa ke rumah sakit. Saat ini dia hanya ditunggui oleh Jeffrey. Sedangkan anggota keluarga yang lain sedang menunggu di luar dengan wajah cemas sekali. Sebab Joanna memang sering sakit-sakitan setelah hamil. Namun ketika dibawa berobat, dia hanya diminta istirahat saja dan mengkonsumsi vitamin. Tidak ada indikasi penyakit dalam seperti apa yang Jeffrey kira selama ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika ibu Joanna dan bayinya baik-baik saja. Saya juga tidak tahu kenapa bisa ibu Joanna muntah darah tiba-tiba. Saya rasa ini bukan penyakit medis, Pak. Ada baiknya jika Bapak membawa ibu Joanna ke orang pintar yang dipercaya masing-masing keluarga. Si dokter langsung pamit. Sedangkan orang tua Joanna dan Jeffrey mulai diminta masuk saat ini. Menemui Joanna yang kini sudah diinfus dan tampak pucat sekali. Dengan keadaan menahan sakit dan memeluk salah satu tangan Jeffrey, dia juga berusaha tidur miring karena perutnya benar-benar terasa panas, ingin meledak saat ini. Apa kata dokter? Kenapa Joanna masih kesakitan begitu? Kata dokter, Joanna dan bayi kita sedang tidak ada masalah. Kita diminta mencari orang pintar. Jawab Jeffrey dengan mata berkaca-kaca. Dia masih tetap berusaha mendekati Joanna yang kini mulai berkeringat. Kedua tangannya juga mulai meremas ujung ranjang seperti akan melahirkan, padahal tidak ada pembukaan. Kalian masih tidak mau cerita? Nyawa anak dan cucuku dipertaruhkan. Jangan sampai aku nekat memisahkan kalian sekarang. Ancam Randy pada Jeffrey dan orang tuanya. Dia menatap mereka bergantian karena dia tahu jika sebenarnya keluarga ini menyembunyikan sesuatu darinya. Sebab dia bisa merasakan aura gelap mereka, namun tidak tahu apa penyebabnya. Baik, jika tidak ada yang mau cerita, akan kubawa Joanna. Tidak akan kuizinkan kalian bertemu lagi dengannya. Joanna yang masih menahan sakit ingin menolak, namun dia sudah tidak sanggup bersuara. Hingga hanya teriakan yang bisa keluar. Bahkan air mata dan keringat di dahinya juga sudah bercampur sekarang, membuat Jeffrey yang tidak tega ikut menangis juga. Jangan, Pak, aku akan cerita. Mama dan Papa memuja berhala. Aku tidak tahu itu apa, tapi sepertinya itu pesugihan. Jeffrey! Pekik Jessica sembari menangis. Bukan karena sedih sebab rahasia ini akan terbongkar sebentar lagi, namun karena sedih ketika melihat Joanna yang tampak tersiksa sekali. Lihat saja, air liurnya sudah keluar saat ini. Diseka menggunakan tangan Liana karena tidak ada tisu di sini. Ditambah kakinya mulai mengejang seperti apa yang pernah dulu Jeffrey alami. Mama dan Papa tidak pernah memakai pesugihan. Harta kita berasal dari kakek buyut Papa yang dulu panglima perang dan menyembunyikan emas batangan di belakang rumah. Keturunan setiap generasinya hanya memiliki satu anak saja, hingga akhirnya lahir Papa dan masih ada emas yang tersisa. Lalu apa yang kulihat sebelumnya? Istriku seperti ini, pasti karena itu kan? Karena kalian telah menyembah setan. Pekik Jeffrey frustasi. Dia mendekati Joanna saat ini. Wanita itu hampir tidak sadarkan diri. Matanya juling dan air liurnya keluar semakin banyak saat ini. Jessica tidak sanggup bersuara lagi, hingga akhirnya Sandy yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika dia dan istrinya telah melakukan perjanjian dengan jin demi mendapatkan Jeffrey setelah 10 tahun lebih tidak mendapat keturunan sama sekali.
Pernah 2 kali hamil, namun Jessica harus keguguran. Karena kata dokter rahimnya lemah sekali, hingga akhirnya mereka gelap mata dan melakukan ini. Ya, Jeffrey adalah anak yang dihasilkan dari bantuan jin. Setelah Sandy dan Jessica melakukan perjanjian dan memberikan tumbal nyawa manusia setiap 23 tahun sekali. Tidak lupa dengan sesajen yang harus diganti setiap seminggu sekali. Tumbal pertama yang mereka berikan adalah Inara, kembaran Kiara yang dulu masih ada di dalam kandungan. Sebab Jessica bisa kembali hamil karena bantuan mereka juga. Dengan catatan jika nyawa anak-anak yang selanjutnya harus diambil jika mau Jeffrey tetap ada. Tebakan kalian benar, Kiara memang sudah Sandy dan Jessica proyeksikan untuk menjadi tumbal kedua. Jika Jeffrey sudah berusia 46 tahun, dengan harapan mereka masih ada dan Jeffrey tidak akan mendahului mereka. Karena di mata Sandy dan Jessica memang hanya Jeffrey anak mereka, sedang Kinara dan Kiara tidak. Tidak heran jika Kiara tampak diabaikan, karena mereka tahu jika anak itu bisa bertahan sendiri hingga waktunya tiba. Jeffrey yang mendengar itu tentu saja syok di tempat. Dalam hati dia mulai menyesali perbuatannya yang telah begitu jahat pada adiknya. Sebab sebenarnya dia malu karena memiliki adik di usia dewasa. Apalagi ibunya juga selalu enggan menunjukkan pada orang-orang jika memiliki Kiara sebagai adik kedua. Sehingga orang-orang sering salah paham dan mengira jika Jeffrey menghamili anak orang diam-diam. Ketika bertemu Joanna, barulah Jeffrey merasa ada teman. Karena dia tampak tidak terganggu ketika memiliki adik di usia 20-an. Bahkan sering bercanda dan mengatakan pada orang-orang jika Aruna adalah anaknya. Kalian benar-benar keterlaluan. Seharusnya aku memang tidak pernah ada. Jeffrey yang masih menangis langsung melepas jarum infus Joanna. Berniat membawanya pergi dari rumah sakit sekarang menuju rumah salah satu kiai yang cukup terkenal di desa mereka. Di rumah Aruna dan Kiara sedang mengaji bersama. Sebab Aruna memang dititipkan di sana sebelum mereka ke rumah sakit bersama. Bahkan mereka juga sempat melihat Joanna yang memuntahkan banyak darah di atas ranjang. Aruna dan Kinara sama-sama membaca Al-Quran setelah selesai mengaji. Kita jangan tidur ya, sekalian nunggu subuh. Aruna mengangguk singkat. Dia masih memakai mukena sama seperti Kiara, yang kini mulai menghidupkan murotal dari laptopnya. Selain pintar pelajaran sekolah, Kiara juga pintar dalam agama. Bahkan sudah hatam juz 30 kemarin. Namun dia tidak mengatakan apapun pada orang tuanya, karena tahu jika mereka tidak akan peduli apa-apa. Sebab mereka hanya peduli pada Jeffrey saja, sedangkan pada dia tidak. Ya, Kiara sudah tahu semuanya. Karena dia memang bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Dia tahu hal ini juga dari mereka yang sering kali berbisik padanya. Itu sebabnya Kiara begitu rajin beribadah, hingga memutus perjanjian orang tuanya yang ingin menjadikan dirinya tumbal. Sampai akhirnya anak Jeffrey yang akan menggantikan, sebab dia yang memiliki hubungan darah dengan Sandy dan Jessica, bukan Joanna. Namun Kiara tidak tahu jika sakitnya Joanna berasal dari sana. Karena anaknya akan dijadikan tumbal menggantikan dirinya. Karena mereka marah pada Jeffrey yang dulu pernah menghancurkan kamar rahasia. Sehingga mereka berniat mengambil si anak lebih cepat guna membalas dendam. Subuh berkumandang, Joanna masih diruqyah menggunakan alunan ayat-ayat Al-Quran. Membuat tubuhnya semakin terasa sakit berkali-kali lipat. Apalagi perutnya terasa sedang diremat-remat tangan besar. Air mata dan keringat Joanna sudah tidak bisa dibedakan. Saat ini dia sudah duduk bersila dengan Randy dan Jeffrey yang memegangi di sisi kiri dan kanan. Sedang Liana memegangi baskom yang nantinya akan dipakai untuk menampung muntahan Joanna. Karena sejak tadi dia sudah mengeluarkan liur kental, agak kemerahan seperti darah.
"Permisi, boleh saya pegang perut istrinya sebentar, Nak?" "Boleh, silakan Kiai." Jeffrey yang wajahnya sudah pucat pasi langsung mengangguk berulang kali, lalu menatap si Kiai yang sudah memegang perut Joanna saat ini. Menekannya sekali hingga darah agak kehitaman keluar dari selangkangan istrinya saat ini. Liana yang ada di depan Joanna langsung histeris. Begitu pula dengan Jeffrey dan yang lain. Sebab bayi Joanna keluar sendiri dengan keadaan pucat dan tidak bernyawa lagi. Serta tubuh yang berwarna ungu kehitaman seperti darah yang keluar tadi. Sebab sebenarnya si bayi sudah meninggal pada beberapa bulan yang lalu. Namun ketika diperiksa ada yang menghalangi, seolah masih ada detak jantung. Tidak heran jika Joanna terus saja merasa sakit karena hal itu. Karena tidak tahu jika si anak sudah meninggal ketika masih di kandungan. "Kakakmu sudah tahu, 15 tahun lagi giliranmu. Jika masih beriman seperti itu, wanita itu yang akan menggantikanmu." Bisikan yang baru saja Kiara dengar membuat dirinya berteriak kencang, lalu menatap jendela karena mobil orang tuanya tiba, membuat dirinya segera turun bersama Aruna. Kiara melihat Joanna yang digendong Jeffrey menuju kamar, sedangkan Sandi menggendong bungkusan kain putih yang berbau tidak sedap, membuat Aruna yang memang tidak bisa menahan diri langsung menutup hidung sekarang. "Bau sekali, seperti bangkai," ucap Aruna dalam hati. Sebab Kiara sudah terlebih dahulu membungkam mulutnya saat ini, karena dia sudah tahu apa yang akan diucapkan Aruna. Di dalam kamar mandi, Joanna menangis bersama Jeffrey yang kini memandikan tubuhnya dengan air hangat yang sudah dicampur air doa dari Kiai. Dengan keadaan sama-sama menangis. Bukan karena sedih sebab si anak telah tiada, namun karena merasa bersalah. Sebab mereka justru merasa lega pasca si bayi keluar. Joanna merasa lega karena tidak lagi merasakan sakit seperti yang telah dirasakan sejak kehamilan. Sedangkan Jeffrey merasa lega karena tidak lagi melihat Joanna menderita. Sekarang Aruna dan Kiara sudah sama-sama lulus SMA. Mereka memutuskan untuk kuliah di Malang, di kampus yang sama, namun pada jurusan yang berbeda. Jika Aruna jurusan manajemen keuangan, maka berbeda dengan Kiara yang lebih memilih jurusan PAI alias pendidikan agama Islam. Ya, Kiara ingin menjadi guru agama. Bahkan saat ini dia sudah berhijab, meskipun Joanna dan Aruna tidak. Namun dia sama sekali tidak tergoda. Tidak pula memaksa Aruna dan Joanna untuk melakukan hal yang serupa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.